Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indira Fitri Astari dengan NIM 2011011092. Jadi hari ini saya akan melaksanakan praktek klinik maternitas, yaitu dengan judul pemeriksaan ibu hamil. Assalamualaikum, selamat malam Ibu. Perkenalkan, saya Nurse Indira. Jadi kali ini saya akan melakukan pengkajian ibu hamil kepada Ibu. Sebelum itu saya ingin bertanya, apakah pengkajian ibu hamil ini akan bertentangan dengan ajaran Ibu? Tidak, terus. Lalu sebelum itu saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya Ibu. Yang pertama, nama Ibu siapa? Iwani. Umur Ibu? 36 tahun. Lalu alamat Ibu? Unggulan di Serbangan. Air Coman. Ibu status perkawinannya sudah menikah ya Ibu? Suku Ibu? Jawa. Pendidikan terakhir Ibu? S1. Pekerjaan Ibu sekarang? PNS. Lalu ini adalah perkawinan Ibu yang keberapa? Lalu selanjutnya saya akan bertanya tentang riwayat menstruasi Ibu. Jadi haid pertama Ibu itu pada usia berapa? 13 tahun. Ibu. Lalu lama haid Ibu itu berapa hari biasanya? 5, kadang 6. Lalu siklusnya itu 29 hari. 9 hari. Lalu itu banyaknya itu seberapa banyak biasanya Ibu mengganti pembalut itu per hari? Kalau pas hari pertama dia 4. Kalau udah mau habis dia 3. 4 sampai 4 Ibu. Lalu warna darahnya itu seperti apa Ibu? Merah sudah. Lalu apakah ada terasa nyeri perut Ibu atau dysmenorrhea Ibu? Kalau dia pertama-tama dia sakit paling sehari, selebihnya udah nggak ada. Lalu keluhan Ibu selain dysmenorrhea itu nggak ada Ibu? Nggak ada. Selanjutnya HPHT Ibu itu tanggal berapa Ibu kalau boleh tahu? Maret sus, tanggal 1 kalau nggak salah 1 ya. Maret ya. Lalu selanjutnya saya akan menanyakan tentang riwayat perkawinan Ibu. Jadi usia perkawinan Ibu itu udah berapa? 9 tahun. 9 tahun ya Ibu. Dan tadi ini adalah pernikahan yang pertama ya Ibu ya. Lalu ini kehamilan Ibu yang keberapa? 2. Kedua ya. Lalu gerakan anak yang pertama kali Ibu rasakan itu saat usia kandungan Ibu keberapa? 4 bulan, 3 bulan, 4 bulan sus. Tanggal ke-4 bulan ya Ibu ya. Lalu apakah Ibu ada minum obat atau vitamin yang Ibu konsumsi selama kehamilan ini Ibu? Ada Ospik DHA sama Blackmores Pregnancy. Lalu keluhan umum yang biasanya Ibu rasakan itu apa Ibu selama kehamilan itu Ibu? Sakit punggung, udah lelah, sama suka kecil. Berarti lelah, terus tuh nyeri punggung, lalu sering mixi ya Ibu ya? Pinggang punggung. Pinggang punggungnya juga ya Ibu. Lalu Ibu ada imunisasi selama ini? Maksudnya suster selama hamil? Iya. Belum ada. Belum ada ya Ibu. Lalu penambahan berat badan Ibu selama hamil ini kurang lebih berapa Ibu? 15 kilo lah. 15 kilo ya Ibu ya. Pemeriksaan kehamilan Ibu itu teratur kan? Teratur. Tempat pemeriksaan Ibu itu di mana? Dokter kandungan. Kandungan ya. Lalu selanjutnya saya akan menanyakan tentang riwayat kehamilan Ibu. Jadi jenis persalinan Ibu sebelumnya itu apa Ibu? Sesar. Transgender ya Ibu. Lalu jenis kelamin bayi Ibu? Yang pertama Iya. anak laki-laki. Oke ya. Berat badannya itu berapa Ibu? Waktu lahir 3,4 kilo. Lalu apakah anak Ibu punya keluhan gitu Bu atau sakit sama itu? Tidak sehat. Selanjutnya saya akan menanyakan riwayat kesehatan Ibu. Apakah Ibu punya penyakit sebelumnya Ibu? Ya, Sehat walafiat ya Ibu ya. Sehat walafiat, alhamdulillah. Lalu selanjutnya saya akan bertanya tentang riwayat
riwayat KB ibu. Jadi apa ibu punya riwayat KB ibu yang sebelumnya? Enggak, justru saya mau punya anak banyak. Ibu. Lalu apakah ibu ada rencana KB ke depannya bu? Tidak. Ada ibu. Lalu apa ibu pernah keluarga ibu itu ada yang kehamilannya kembar gitu bu? Tidak. Apakah ada yang terkena gangguan mental? Tidak. Ada penyakit yang diturunkan gitu bu ke keluarga ibu? Lalu apakah ada penyakit yang ditularkan gitu bu? Tidak. Baik ibu. Lalu selanjutnya kita akan mengukur tinggi badan dan juga berat badan ibu ya. Ayo saya bantu bu, silakan naik bu. Jadi berat ibu ialah 80,9 ons ya ibu. Kita mengukur tinggi badan ibu ya ibu. Jadi tinggi badan ibu 155 cm ya ibu ya. Kita akan melaksanakan pemeriksaan tanda-tanda vital ibu ya ibu. Yang pertama saya akan melaksanakan pemeriksaan tensi ibu. Jadi dengan nadi ibu itu ya 180 ya ibu. Selanjutnya kita akan melaksanakan pemeriksaan suhu dan juga refleksi napas ibu ya ibu. Silakan ibu. Ibu, jadi suhu ibu ya 36,5 derajat Celcius ya ibu. Dan juga frekuensi nafas ibu ialah 18 kali per menit ya ibu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan denyut nadi ibu ya ibu. Jadi frekuensi denyut nadi ibu ialah 76 kali per menit ya ibu. Ini kita masuk ke pemeriksaan fisik ya ibu. Yang pertama saya akan memeriksa bagian kepala ibu. Mohon maaf ya ibu, saya buka ya ibu jilbabnya. Jadi rambut ibu itu berwarna hitam dan juga tebal. Lalu kulit kepala ibu itu bersih, tidak ada ketombe, lalu tidak ada luka ataupun edema ya ibu. Lalu selanjutnya saya akan memeriksa bagian wajah ibu. Jadi wajah ibu itu tidak pucat, lalu tidak ada luka ataupun edema di wajah ibu ya ibu. Selanjutnya saya akan memeriksa bagian mata ibu. Lalu ibu lagi bu. Jadi konjungtiva ibu itu berwarna pink, tidak anemis. Lalu sclera ibu itu berwarna putih bening dan juga pupil ibu itu normal, itu mengecil saat terkena cahaya ya ibu. Lalu selanjutnya saya akan memeriksa bagian hidung ibu. Ibu. Jadi hidung ibu itu normal, kedua lubangnya itu simetris, lalu tidak ada sekret ataupun polip di dalam hidung ibu ya ibu. Terus selanjutnya saya akan memeriksa bagian mulut ibu. Silakan ibu. Lalu
itu normal, bibir ibu itu tidak kering dan bibir ibu lembab, lalu gigi ibu tidak ada kariesnya, lalu lidah ibu itu bersih. Lalu selanjutnya saya akan memeriksa bagian telinga ibu ya ibu. Maaf ibu, bagian telinga ibu itu normal, tidak ada serumen yang berlebihan ya ibu. Lalu selanjutnya saya akan memeriksa leher ibu. Mohon maaf ibu, silakan menelan ibu. Sekali lagi ibu. Jadi bu, normal lehernya, tidak ada bendungan vena jugularis dan juga tidak ada pembengkakan kelenjar tiroid ya ibu. Yesus. Selanjutnya kita akan memeriksa bagian dada ibu ya ibu. Lalu tadi sudah ditemukan bahwa terdapat hiperpigmentasi areola mama ibu. Lalu setelah itu putih susu ibu itu sudah menonjol. Lalu kolesterol ibu itu belum ada ya ibu ya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada abdomen ibu ya ibu. Jadi didapatkan dari hasil pemeriksaan abdomen ibu itu tadi ada bekas jahitan sesar ibu. Lalu yaitu pembesaran abdomen ibu itu sesuai dengan usia kehamilan ibu. Lalu itu terdapat stereo alba, yaitu tanda bekas kehamilan ibu yang lalu. Lalu itu pembesaran abdomen ibu itu sesuai tanda letak bayi. Lalu terdapat juga linea alba yang menandakan garis putih, yaitu dari ujung simfisi sampai ujung pusat ya ibu. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan leopard 1 ya ibu. Pertama itu kita kumpulkan dulu bagian uterusnya. Setelah itu ketika sudah kita kumpulkan seperti ini, kita letakkan 3 jari kita di bawah PX. Lalu kita ukur dari ujung sampai ke simfisis. Itu 28 cm ya ibu. Dan juga presensi letak janin ibu itu sudah tepat ya ibu, yaitu kepala berada di PAP dan juga bokong pada bagian bawah PX ya ibu. Nah, selanjutnya kita masuk ke level 2 ya ibu. Caranya satu tangan menekan dan satu lagi meraba. Ini meraba bagian kecil ya ibu, yaitu ekstremitas atas dan juga bawah. Lalu di sini meraba keras memanjang. Ini jadi adalah punggungnya ya ibu. Jadi ibu berada di pungki atau punggung kiri. Selanjutnya kita akan masuk ke leopard 3. Jadi tujuan dari leopard 3 ini ialah untuk mengetahui posisi janin itu sudah tepat atau belum, yaitu apakah kepala janin sudah memasuki PAP, dan juga di sini akan diketahui yaitu mencari DJJ atau detak jantung dari si janin. Yang pertama tekniknya itu seperti ini. Kita raba, dan ini bagian yang lembek itu berarti adalah bokong, dan yang bagian keras itu berarti ke bagian kepala janin, dan kepala janin itu sudah memasuki PAP atau pintu atas panggul. Lalu selanjutnya kita akan menghitung detak jantung dari janin. Yang pertama kita cari dulu nadi dari si ibu. Sudah. Lalu selanjutnya kita letakkan di daerah punggung si janin tadi, dan di sini tadi itu adalah terletak di pungki atau punggung kiri. Lalu sambil kita dengarkan selama 1 menit penuh. Didapatkan detak jantung janin ibu itu adalah 130 kali per menit, yang artinya itu normal ya ibu. Selanjutnya kita akan masuk ke leopard 4 ya ibu. Jadi leopard 4 ini itu menentukan apakah posisi janin ibu itu yang sudah masuk ke PAP tadi sudah dalam posisi konvergen ataupun divergen ya ibu. Selanjutnya kita kerja seperti ini. Lalu kita periksa apakah masih bisa digoyang atau sudah tidak bisa. Dan di sini masih bisa digoyang, berarti letak kepala janinnya ini masih dalam keadaan konvergen. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada genitalia dan juga anus ibu ya ibu. Jadi dari hasil yang didapatkan yaitu dari bagian genitalia ibu itu daerah pulpanya itu bersih, tidak ada lendir ataupun darah, lalu tidak terdapat varises dan juga tidak terdapat benjolan yang abnormal, dan juga tidak ada luka perineum. Lalu selanjutnya itu bagian anus ibu itu tidak ditemukan adanya hemoroid ya ibu. Jadi semuanya normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada ekstremitas ibu ya ibu. Sebelum itu akan saya bantu ibu untuk duduk. Pertama
kakinya dulu ibu, turun ibu. Silakan ibu, kakinya dulu turun ya ibu. Ibu. Nah, pertama saya akan memeriksa bagian ekstremitas atas ibu ya ibu. Silakan lurus tangannya ibu. Jadi kedua tangan ibu itu simetris ya ibu. Lalu kulit ibu itu tidak kering. Lalu kita lakukan penekanan pada bagian tangan pasien untuk mencari apakah ada edema atau tidak. Itu normal. Lalu apakah terdapat varises pada tangan pasien kita atau tidak? Dan tidak ada ya ibu. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke ekstremitas bawah. Nah, ibu kakinya silakan menggantung ibu. Menggantung ya ibu. Lalu kita lihat dulu panjang kedua kakinya itu simetris ya ibu. Kulitnya itu tidak kering. Lalu selanjutnya kita lakukan penekanan dan tidak ditemukan adanya edema ya ibu. Lalu silakan menggantung ibu. Selanjutnya kita lihat refleks dari patella ibu. Gimana ibu? Jadi refleks patellanya itu normal ya ibu. Baiklah ibu, saya telah selesai melakukan pemeriksaan ibu hamil kepada ibu. Jadi bagaimana perasaan ibu setelah saya lakukan pemeriksaan ibu hamil kepada ibu? Saya sangat senang karena ternyata keadaan saya normal semua ya sus. Baiklah ibu, jadi terima kasih ya ibu atas kerjasama ibu. Jika ibu ada perlu sesuatu atau ibu ada keluhan lagi, silakan datang kemari lagi ya ibu. Iya, makasih sus. Demikianlah video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.